Komnas Perempuan sudah memberikan sungguhnya alarm pada polisi dan kejaksaan untuk tidak meneruskan kasus ini. Apalagi sekarang sudah masuk ke dalam penuntutan 1 tahun penjara untuk sang istri. Mengapa menurut Anda polisi dan kejaksaan abai terhadap mengabaikan rasa keadilan pada seorang ibu yang justru mengalami penyiksaan secara psikis bertahun-tahun lamanya dan justru dituntut 1 tahun penjara? Iya, Mbak Rosi, jadi apa yang dialami oleh Ibu Valen ini karena ketidakmampuan kepolisian dan kejaksaan dalam memahami undang-undang PKDRT itu sendiri. Jadi kalau dibaca di undang-undang PKDRT itu walau tidak disebutkan tidak hanya melindungi perempuan, ini undang-undang PKDRT ini mengenali kerentanan khas perempuan. Misalnya hal ini bisa dilihat di bagian pertimbangan yang menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kebanyakan perempuan. Juga di dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan bahwa ini adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Juga di dalam penjelasan dinyatakan bahwa undang-undang PKDRT ini adalah bentuk keberpihakan negara, bentuk afirmasi kepada istri-istri dalam relasi suami istri yang mengalami kekerasan. Nah, karena itu kami memandang bahwa penerapan undang-undang PKDRT terhadap korban KDRT sendiri itu menjadikan undang-undang PKDRT itu menjadi alat impunitas bagi pelaku, sekaligus jadi mengaburkan siapa sesungguhnya korban. Ya. Padahal karena kalau kita lihat Mbak Siti Aminah Tardi, karena kalau kita lihat ia sudah cerai, ia dikuatkan pada saat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, mengajukan banding, tapi kemudian suaminya yang menarik kembali laporan itu. Seharusnya posisi sang istri sudah cukup kuat begitu, tidak masuk di akal sehat ketika suami mengadukan bahwa istrinya marah-marah dan kemudian mengabaikan seluruh bukti-bukti yang diberikan oleh sang istri. Apa yang selain ketidakpekaan, tetapi apa sebenarnya atau ketidakmampuan aparat penegak hukum memahami undang-undang tentang KDRT, apa yang sesungguhnya terjadi pada aparat penegak hukum? Apakah ini sekedar tidak paham atau ada permainan uang di sini? Siapa yang berani lebih bayar, siapa yang berani bayar lebih besar, ia yang akan dimenangkan. Kalau dalam kasus ini atau kasus yang lain ketika korban KDRT ini ditempatkan sebagai tersangka, kami melihat dari cara membaca undang-undang PKDRT juga perspektif aparat penegak hukum. Kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Mbak Rosi terkait siapa yang membayar atau tidak, mungkin itu harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi sebenarnya kasus ini tidak hanya dialami oleh Ibu Valencia. Komnas Perempuan menerima banyak laporan bagaimana korban KDRT mengalami kriminalisasi yang menurut kami ini adalah bentuk reviktimisasi terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh suami atau mantan suami. Nah, apa yang terjadi pada Ibu Valencia ini kan sebenarnya adalah bentuk KDRT berlanjut karena posisinya peristiwa yang diadukan pada posisi Ibu Valencia ini sudah dalam posisi secara de facto sudah bercerai. Ya. Atau kita bisa menyebutnya sebenarnya ini bentuk post-separation abuse, KDRT berlanjut. Nah, ini disebabkan sebenarnya adalah relasi kuasa yang dimiliki oleh laki-laki terhadap perempuan. Ia ingin terus mengontrol mantan pasangannya, ingin terus mengintimidasi atau menyakiti serta menghukum, serta ada kebutuhan untuk tanda kutip menang. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadikan korban-korban KDRT walaupun sudah bercerai masih menghadapi bentuk-bentuk kekerasan. Nah, hal ini yang mungkin tidak dipahami, termasuk kalau dalam kasus Ibu Valencia, jika saja aparat kepolisian dan kejaksaan mau menjadikan sejarah atau bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami oleh Ibu Valencia selama 18 tahun, maka tidak boleh ia ditempatkan sebagai tersangka atau terdakwa. Termasuk dengan
menjadikan putusan perceraian di tingkat pertama maupun tingkat banding. Betul. Itu sebenarnya tidak saja mereka yang ahli hukum yang dapat mengartikulasikan itu. Masyarakat awam sendiri bertanya-tanya, kok bisa? Rasanya tidak perlu ahli hukum untuk dapat berpihak atau memberikan rasa keadilan.